Awal terbentuknya kita itu dari kumpulan-kumpulan anak sedikit meracuni. Bahasa ini ngedoktrin. Iya, oke. Stigma lu bang pikirannya geng motor, klub motor lah, kopter biasa. Nggak tahu nih kalau ini nih, gini nih. Ketemu di jalan kayak istilahnya sama almarhum Odong gitu. Almarhum salah satu pendiri juga. Ya, dulu kita ngebentuk tuh 3 orang. Itu khusus buat anak-anak kerja lah gitu. Nggak ada ya ke arah positif. Nggak ada ya. Jadinya hobi tarung. Bertarung kan. Iya. Tim tempur. Itu salah satu aspeknya itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Kemal Comay. Buat kalian dong Kemal Comay dulu dong. Kemal Comay. Nah, jadi gua di video kali ini pengen konten ngebacot lagi. Ngebacot ya dengan seseorang mungkin ya. Apa ya, salah satu gangster yang sangat hits banget gitu kan pada zamannya. Ya nggak sih? Katanya dibilang. Katanya dibilang nggak tahu nih. Tapi jujur aja ya bang, mas serada keki juga ngobrolnya nih ya. Segan lah, thank you banget lah kepada lu yang udah mau nih diajak konten sama gue Kemal Comay ini. Asik. Perkenalkan lu, mungkin perkenalan aja dulu ya. Oke. Biar pemirsa pada tahu gitu kan siapa sih di balik-balik layar dari gangster yang abang gelutin ini gitu kan. Langsung tadi tanya-tanya apa nama orangnya. Yang siapa ada dari lu? Rafli bang. Rafli ya, dengan ini Ogi, biasa dipanggil Bocil. Aris. Dari abang Bangun. Jadi gue pembahasan di awal ini gue pengen menceritakan ya tentang GBR Serang ya. Bukan GBR gitu lah. Bukan sejarah, bukan GBR ya bang ya. Lebih ke GBR Serang ya. Terbentuk GBR Serang. Terbentuknya GBR Serang ya. Seperti apa awalnya seperti itu. Dan gue pertanyakan itu awal mulanya abang-abang ini ngebikin nama GBR itu kapan sih bang? Gitu. Adanya di Serang gitu. Kalau nah, gue bantu jawab nih. Kalau misalnya awal-awalnya itu terbentuknya itu sekitar tahun 2008 lah. 2008 lama juga ya. Lumayan lama lah karena awal terbentuknya kita itu dari kumpulan-kumpulan anak-anak SMA lah istilahnya. Anak SMA. Anak SMA 1 Serang. Semansa yang depan Polres ya. Ya di situ. Di situ kan kita tuh ada kawan ya, dia itu pindahan dari Bandung. Pas dia itu pindahan dari Bandung, dia kelas 2 pindah di Bandung, ngumpul sama gua, kita ngumpul bareng gitu istilahnya kan ya, namanya masih muda ya, minum bareng ya gitu. Ala kenakalan aja gitu ya, lebih ke ya nakal remaja lah gitu kan di zamannya. Oke. Nah, terusnya kita tuh kan lagi ngumpul, dia tuh nyeletuk kita buat komunitas atau seperti geng motor yuk. Nah, komunitas geng motor lebih ke kumpulannya gitu ya. Untuk kita itu ada nama lah. Nama lah ya, oke. Karena dia itu emang pentolan dari geng motor di salah satu geng motor di Bandung gitu. Di pusatnya gitu ya. Ibarat sedikit meracuni. Bahasa ini ngedoktrin. Iya, oke. Dengan secara bahasanya cuma buat kumpulan doang. Kayak berbau-bau teroris aja gitu. Namanya juga kan kita masih muda gitu kan, doktrinnya kayak jiwa-jiwa muda. Jiwa-jiwa muda tentang perbentrokan gitu ya. Didoktrin nih sama orang nih, bangsat juga. Emang sih manis-manis anjing gitu lah. Anjing gitu. Tahu-tahu terjerumus aja di geng motor. Oke, lanjut lagi bang. Itu awalnya kita ya udah kita resmiin aja, kita buat nih GBR. Pertama tiba-tiba nggak tahu GBR itu apa. Kita dengan dia perkataan buat aja GBR. Nah, nggak tahu. Gua nanya ke dia, GBR itu apa? Geng motor kalau di Bandung. Tapi kalau di sini ya untuk komunitas kita aja ya udahlah, ayo gaskan lah gitu kan, yang nggak tahu aja stigma lu bang pikirannya geng motor, klub motor lah kopter biasa. Nggak tahu nih kalau ini nih gini nih. Soalnya belum masuk juga ke Serang. Geng motor belum ada di Serang. Klub motor lah pokoknya ya. Oke, komunitas segala macam. Dilanjut tuh bang. Makanya udah dari situ oke. Dulu itu cuma istilahnya anak-anak kumpulan anak-anak SMA 1 lah yang untuk
untuk GBR itu Hanya gitu. SMA 1. Hanya untuk anak SMA 1 gitu lah. Ternyata kesini makin ramai. Terusnya kita juga ketemulah dengan salah satu pentolan GBR dari Kopo, terusnya GBR Pajajaran itu ketemu di jalan kayak istilahnya sama almarhum Odong gitu. Almarhum salah satu ya, jadi juga ya innalillahi ya, karena tenanglah. Oke, lanjut tadi Bang. Nah, kita ngumpul dan dia juga ketemu dengan Bawang juga gitu. Awal-awalnya kita ngumpul bareng dia, ujung-ujungnya sama Bawon karena dia udah istilahnya ngedirin grup juga, tapi kita juga nggak tahu nih. Ada tongkrongan. Nah, kita tahu ada tongkrongan gitu. Berarti Bang Bawon ini bukan di SMA-nya bukan ya? Bukan. Tapi Kelas pekerjanya. Jadi Bang Bawon ini GBR udah pas waktu di Bandung ya? Di sini di Serang. Di Serang. Oh, tetap di Sama Serang ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Oke. Dulu Beda versi. Iya, beda versi. Jadi dulu kita ngebentuk tuh 3 orang. Itu khusus buat anak-anak kerja lah gitu. Berarti abang nggak tahu nih emang Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Oke, Bang Bawon. Selang berapa waktu, ayo nongkrong katanya ada anak GBR di Serang, yaitu di orang gitu kan. Iya. Gitu. Nah, gabung di situ baru kita rame-rame di situ. Cuman yang masih pertanyaan nih. GBR itu bikin GBR itu apa sih Bang? GBR itu apa? Kalau motor yang ngituin bagi-bagi bansos gitu kan, Ya, atau cilinci kita tentang positif lah. Untuk awal aja zaman dulu. tujuan awal itu GBR itu apa itu? Kalau zaman dulu sih istilahnya kita nggak mungkinin juga ya kan karena kita masih muda, doyan ribut gitu kan. Wah. Nah, kita ya emang buat awal-awalnya emang untuk membuat gangster aja di Serang biar lebih rame gitu kan. Jadi nggak kemunafikan lu dalam arti nggak ada ya ke arah positif. Nggak ada sih, nggak ada ya. Emang karena ini ya di tahun 2008 itu zaman-zamannya klub-klub motor tuh yang pokoknya klub-klub motor itu banyak yang nongkrong nggak tahu lah klub motor apa. Bukan gangster ya, beda. Bukan gangster. Gue itu pengen bikin di Serang itu berbeda gitu. Klub motor dan ada ya harus gangster juga ada biar istilahnya lu tahu tuh gua tuh di sini ada gitu loh ya intinya sih seperti itu karena gua pengen tuh GBR itu namanya gede di Serang, kita juga pengen gede gitu loh dengan kegiatan circle yang sama yang dari pusat ya. Oke. Itu aja sih, kita nggak memungkirin, kita tuh emang pengen ribut ya, ribut aja, pengen bikin jiwa muda jadinya hobi tarung. Bertarung kan. Iya. Tim tempur. Nah, itu benar. Kita tim tempur. Dulu jadi kemana-mana ya ribut yang ada gitu. Dan kalau dari Ogi itu kenapa sih lu bisa masuk di GBR tuh? Siapa yang meracuni? Udah meracuni aja udah juga. Gua jadi ceritanya dulu nih di Bumi Agung nih ada kumpulan namanya Potret nih. Potret itu apa sih? Potret? Dulu pertama ngeluarin Potret itu namanya Potret Jalanan. Enggak daya. Gangster apa gitu? Iya, gangster juga. Gangster. Oke. Gangster komplek. Bumi Agung aja khusus Bumi Agung. Dirubah jadi Popol Tractor Trouble. Orang pencari masalah. Bentrok lah ceritanya nih sama gangster di Bumi Agung juga, namanya GNT, Gerakan Anak Nekat. Oke. Pas bentrok, dari GNT bawa dekingan, dari Potret bawa dekingan. Dekingan Potret ada Ipeng sama Mas Aris. GNT nggak taunya adiknya dia, adiknya Bao. Sama-sama geber ya kan? Ketemu lah, niat mau dibentrokin, mau diaduin, nggak taunya ketemu dia. Lo ngapain di sini? Katanya. Lo ngapain di sini? Ini adik gua, ini anak-anak gua. Katanya. Jadi kesimpulannya bahasanya kerok ya. Ujung-ujungnya sana sini. Kerok ya. Kalau kata orang sekarang ya kerok. Kerok ya. Diomongin lah, jadi lah katanya. Aku kayak kerok katanya udah bawa semua ke base camp. Bawalah dulu nongkrongnya di Sabta Marga. Di Sabta Marga diomongin dah. Bubarin aja. Masuk GBR katanya gitu. Iya, Potret sama ya GNT itu kita bubarin, kita jadiin lebur satu, jadi namanya GBR. Biar kita nggak ada selisih paham lagi sama dari sekian banyak orang di GNT, sekian banyak orang di Potret, cuman ada 10-10 apa 88 itu lah pokoknya. Segitu aja. Ya dari
gente sekian, potret sekian. Tadinya emang mau dibubarin, oke, pada mau. Pas ngedenger masuk ke GBR ada ospek katanya. Anjing. Ospek yang pakai dasi, pakai itu ngerayat makan apa gimana itu? Gua di 2010 itu masih ngalamin ospek. Apa nih ospek apa nih? Ospeknya itu salah satu ospeknya itu kita tarungin lah satu sama. What the fuck, Gitu man? lah. Emang dari dulu juga namanya juga kita Si gila ini. Nah, Otot jago diaduk anjir. Terus Duelin lah. gitu kita, ya. Terus kita. dengan polsnya lu mau nih? Mau. Oke. karena dari dulu juga GBR itu nggak perlu banyak, tapi yang penting nyali. Gitu. Intinya Nyali. dengan makna satu sakit semua Masa sakit. Nah, gitu lah. Kita nggak perlu banyak maksa, yang penting nyali lo. Walaupun dikit lo punya nyali lah. Walaupun dikit ada penyakit. Nah, gitu lah. Kalau sekarang belum penyakit virus. Ya, oh itu nanti udah bang. Oh gitu. Nanti jauh dong obrolan ini. Dan terapi juga. Belum masih oh gitu. Sampai 2013 itu awal 2013 gua mulai pembukaan perekrutan angkatan di bawah gua. Ya isinya Rapli dan kawan-kawannya. Setelah gua pengospekan nih angkatan baru, kan gua dulu di ospek nih sama Mas Aris angkatan pertama. Kedua ada senior gua Ipeng, Denok segala macam ya. Nah mereka ngospek gua, angkatan gua naik resmi jadi anggota. Angkatan Ipeng Aris hilang, angkatan Aris Denok hilang dan Yakub segala macam. Betul cabut bang. Pas dia bukan kena situ. Sebenarnya nggak cabut sih kalau vakum sementara lah ya istilahnya. Balik layar, Di balik layar. Ibaratkan dari abang mah ngituin dari remaja ke masa tua. Paham lah. Dan kalau gua kan karena emang sibuk kerja, Paham lah. gua cuma mantau dari Tetap mantau dari belakang. Tapi nggak cabut Cabut, ya. ya. 2013 itu pas gua ngospek angkatan dia, gua kumpulin lagi senior-senior lama. Mas nih, gua mau ngerekrut anak-anak baru pengospekan. Berarti lu nggak sembrono ini aja. Gitu. Nah, Lu butuh konsentrasi Senioritas itu tetap dipakai. Nah. Senioritas itu tetap dipakai. Iya, Walaupun bahasa kasarnya di kita nggak ada junior, nggak ada senior. Tapi tetap senioritas itu emang harus ada. Oke. Harus menghargai. Oke. Ada pendahulu gua terlebih dahulu. Tetap aja ya. Ya lu ada di situ ya karena Nah. dulu. Nah. Dahulu gitu ya. Oke. Gua hanya melanjutkan kan ketika angkatan gua oke lah. Gua udah mulai ikut angkatan rapi. Ketika angkatan rapi jadi angkatan gua yang mundur. Gitu. Tapi dari Bang Aris sama Bang Baon ketika doi pengen rekrutan itu ada pikir-pikir dulu apa langsung gas aja nih apa gimana itu? Kan karena gua sih terus percayalah sama dia karena Udah tahu lah udah gitu. tahu. Orangnya. Iya. Oke. Tapi nggak sembarangan orang dong. Enggak, iyain dong. makanya gue juga kan lihat dari basicnya dia itu mau rekrut siapa aja, gue juga udah pasti udah tahu. Gue harus nyari tahu nih anak-anak yang direkrut sekarang ini, yang dia rekrut sama dia itu ada nyalinya apa enggak, cuma apa numpang nama doang gitu. Eksistensi Nah, ya kan. karena kan nama GBR pas lagi zaman-zamannya 2013 2014 itu emang 2010 sampai 2012 masuk. nah itu tuh emang lagi naik-naiknya, lagi naik-naiknya. Ya lagi kan naik-naiknya. kayak di berita juga banyak ya. Nah. Penjarahan segala itu Nah. kan. Makanya dulu tuh banyakannya sebenarnya bukan anggota, simpatisan. Simpatisan kalau karena mereka itu pengen numpang tenar lah. Oh, ya. Kalau kita dibilang ya istilahnya Seleksi bahasa alam katanya, lah ya. numpang tenar di kita. Karena dari dulu itu di sini pas lagi ngediriin emang benar-benar namanya besar. Udah istilahnya dulu kan nggak ada sosmed, nggak ada apa. Jadi cuma ngomong dari satu ke lain, satu sama lain gitu. Iya, Jadi gitu ada ya. GBR nih di Serang Ya nih. ngadi-ngadi lah orang Nah, emang ngadi-ngadi ya. di zaman segitu masih banyak dari alun-alun sampai namanya apa ya di untuk tempat balap Stadion. Gumarang. itu ujung klub motor semua. Kita cuma 4 motor 5 motor kita ngegibarin bendera itu kita potong semua. Di situ mereka juga pada tahu GBR ada. Dipotong dalam arti gimana Mas Aris? Kalau dipotong itu kan mereka pada ngumpul di tengah jalan kita sahubarin. Oh gitu ya. Kita Oke. kita lewat ngibarin bendera sana sini namanya juga kita lagi masih muda gitu Iya. lah jiwa-jiwanya gitu loh. Jiwa-jiwa kenackalan ya. Lagi nyari-nyari inilah. Iya. Jiwa-jiwa sakit. Nah, Tapi gua sering ngedenger juga
ketika pengen olahraga malam gitu. Kayak gue push up ya kan lari nyari lawan. Nah, juga. Gitu. Makanya kata gue juga GBR itu nggak butuh masa banyak. Sedikit juga yang penting kita tuh saling inilah Saling nge-backup ya, nah, solid lah, solid ya. Makanya cuma 5 motor itu berarti dua-dua itu 10 motor, 10 orang itu kita setiap malam minggu, apalagi pas lagi ngumpul kita pasti rolling, nyari geng-geng motor yang lain seperti PTS, Monrek, yang udah Briges, itu mereka itu selalu kita ucing-ucingan aja, kita jalan, kita nyari mereka ngumpul, gitu aja. Mungkin kena terapi ya. Tapi lu gimana sih? Kenapa sih pengen masuk GBR lu? Awalnya tuh kenapa gitu? Jadi kalau dari gue pribadi ya, karena emang gue tinggal di komplek di sini ya, di Bumi Agung bisa dilihat. Ya notabene-nya semua GBR, kebanyakan anak mudanya semua dari GBR. Teman-teman lu ya, teman-teman sejalan lu ya. Jadi ya gue tertarik lah ikut, apa sih GBR gitu kan, pengen tahu. Akhirnya gue ikut di 2012, itu masih zaman kecil lah, masih zaman sekolah. Jadi ikut awal, tapi itu pertama gue ikut juga bisa dibilang masih belum diladenin lah sama anak senior ya. Tapi kan masih. Bener dong. Jadi kacung mungkin udah lah. Sampai mau rolling aja nih, udah anak kecil ini udah tinggalin aja katanya. Jangan disuruh ikut katanya. Gue punya cerita sendiri Lebih ke sayang ke junior kayaknya ya. Gue punya cerita sendiri tentang masalah itu ya. Jadi dulu Aku pernah ngerasain itu. Ngerasain yang ngebangsatinnya ada orang sini di sini. 2010 itu waktu gue pertama masuk. Oke, setelah ospek ya. Pas setelah ospek dikumpulin. Ceritanya gue inget satu itu pertanyaan dari istrinya almarhum Odong. Pernah nanya ceritanya. Lo ngapain masuk GBR? Tujuan lo apa masuk GBR? What the fuck? Gua ngomong kan, ya karena emang awalnya gue ikut-ikut doang dong. Gak tahu gua GBR itu apa-apa, gua nggak tahu apa-apa. Pokoknya gue cuma ngikut-ngikut. Tapi kan lu tahu kalau GBR itu gangster brutal, natskal. Ya cuman sekilas dong, gua cuman ngedengar cerita, nggak tahu tentang. Nggak tahu circle asli di mana. Oke. Dan gua nggak tahu GBR ada di Bandung juga atau di mana-mana, yang tahu gua di sana. Masuk. Gua ngomong cari teman, goblok. Katanya kolonnya yang masuk GBR nyari teman. Lu masuk GBR punya musuh. Punya musuh katanya kan. Di GBR ada musuh katanya. Ada Briges, Monrek, XTC. Gangster lainnya. Ya. Yang tadinya mereka bukan siapa-siapa lo, nggak ada masalah sama lo udah masuk GBR ya udah. Oh gitu. Nah, dan siap mati gitu kan. Ya kudu lah itu. Minum teng jam 12 gitu. Weh, jam 12 kata salah satu senior gua. Ada apa nih, kata gua jam 12 nih kan. Tiba-tiba di belakang udah pada ngeluarin alat, anjing, samurai segala macam kan. Naik motor semua, gue bengong dong. Motor gue dibawa, gue ditinggalin di situ. Anjing kan? Gue ditinggalin di situ, nongkrong di Sabta Marga, arah ke Banten tuh. Nongkrong di situ, gue ninggalin jalan. Oke, lanjut Di bawah rolling. Rolling. Sampai 4 kali gue kayak gitu. Apa-apaan kata gue masuk GBR, motor gue doang yang dibawa. Jiwa lu yang gue ditinggalin anjing 4 kali berturut-turut gue kayak gitu. Ya mungkin lu positifnya senior itu sangat sayang kalau takut kebantai gitu. Sebenarnya gini loh, kalau sengaja ditinggalin itu gini. Gue pengen tahu nih kesungguhan loyalitasnya. Nah, kesungguhan Nggak dia. bakar gitu ya. Gimana nih GBR? Gua kasih, gua nggak mau ngasih manisnya terus. Gitu loh maksudnya. Oh, jadi salah satu ospek juga di situ. Nah, ya itulah. Walaupun aja. lu udah tarung satu sama lain, tapi gua kasih tahu nih, lu pasti ditinggalin, lu masih bertahan nggak nih di GBR nih, gitu loh. Lu masih bertahan nggak di jiwa lu sebagai gangster nih? Ber banget gitu kan, ya ayo kan, oke. Makanya sedikit-sedikit, udah anak-anak baru kita tinggal aja, kita aja yang lama-lama
muter. Tapi si motornya di bawah. Gua mikir gua amat deh. Udah cuma nyalain gua. Nih, namanya ninggalin ya. Motor sama orang udah di sini. Ini di bawah apa maksudnya? Gua jalan kaki ke bumi aku. Biar kesal nggak gitu lah kan, kesal nggak gitu kan. Kalau yang baperan istilahnya anak-anak sekarang bilangnya baper, pasti kalau udah kesel kayak gitu nggak bakal nongkrong lagi dong sama kita. Ya nggak bakal balik lagi. Nggak bakal balik lagi loh. Ternyata kan dia balik lagi. Nah bener nih, berarti keseriusan dia benar. Terus keseriusan dalam bidang kriminalan. Bukan kriminal, kenakalan. Kalau untuk kriminal kan kita ngejam apa. Kita kan nggak. Kalau memang kita di jalan bak buk ada korban dan ada yang kita nggak pernah kita ngambil apa sesuatu dari mereka kemarin gitu ya. Nah, kalau boleh kenakalan remaja lagi aja gitu ya. Oke. Gue tuh pengen tahu. Inilah dunia gangster seperti ini, kita ribet-ribet. Kalau ada barang dia jangan sampai kita ambil. Itu udah istilahnya udah. Jadi kita ribut ya. Kalau kayak gitu nggak bisa. Lu ribut aja udah. Pure. Itu ribut. Ributnya itu kalau waktu zaman abang itu ya, maksudnya ributnya kayak hooligan nggak? Hooligan itu dalam arti kalau udah tumbang udah beres. Ya kan udah beres. Karena kalau di daerah kita kan kebanyakan ya sebelum orang itu ke sayur habis mah masih terus aja gitu udah ngelotak gini kan apa gimana itu atau itu? Ya sama aja kalau emang dia udah istilahnya namanya udah ngorok apapun gitu ya. Terus disebutnya udah kita tinggal aja, kita udah puas. Yang penting dia udah habis sama kita. Jadi kayak ala hooligan ya. Hooligan kan gitu kan udah habis udah tumbang udah. Ya dulu kan kita kan cari nama lah gitu. Supaya kalau udah nyikat orang ya udah berarti dia udah tahu kita gitu. Jadi nggak harus dia sampai sayur aja suara gitu. Oke, iya. Dia udah habis udah kita campur tangan. Yang penting happy aja gitu gitu loh. Emang kita nyari kayak gitu loh yang nyari. Nah itu Abang Baun masuk ke GBR nih di Serang itu tahun berapa ya Bang Baun? Awal itu? Kalau untuk tahun gue lupa ya. Lupa. Atau gue lupa. Fakta lu ya. Tapi kalau angkatan Bang Baun gimana angkatan itu? Siapa aja itu yang ingat pertama itu Bang Baun? Gue ngebentuk tuh 3 orang. Almarhum Odong, Jeffrey, gua itu di penerangan. Iya di Benggala. Oke. Nah itu ngebentuk buat anak-anak karyawan. Dari Sekitar lo waktu SMA ya? Karyawan Masih SMA ya? Kerja. Kalau dia udah kerja. Oke, Pak. Dia udah kerja. Kalau gue masih SMA. Gue SMA gue udah enggak ya. Nah, almarhum ngobrol katanya ada GBR juga nongkrong. Tapi Bang Baun ke Bang Aris ini jedanya ya, abang kan di sini kan bikin GBR nih. Iya. Jedanya ketika bikin GBR ketemu Bang Aris itu berapa bulan atau berapa tahun? Kayaknya nggak lama. Nggak lama, sebulan lah. Ya sekitar dia itu. Ya. Gitu. Oke. Jadi diajak almarhum nongkrong, ayo di Kota Marga ada anak-anak SMA 1 Semansa ya, anak Semansa. Nah itu dari situ baru ngumpul-ngumpul. Nyangka nggak sih lo Semansa? Dulu terkenal orang-orang pintar, orang kaya. Taunya pendiri gangster di situ, men. Kutu buku ya. Makanya. Yang bercupu-cupuan. Kan makanya dari semua itu kan, walaupun kita cupu-cupu, ternyata kita ada nama. Tapi kan ada bahasa sekarang kan. Lu kira cupu, ternyata suhu. Jadi dulu itu ada beberapa tim joki, tim tempur. Itu ada dibagi, kalau tim joki ya dia khusus di motor. Udah kayak Dynasty King aja ya. Orang-orang ini ya. Ada fighter yang ada. Joki itu nggak bakal turun untuk tempur, nggak bisa dia. Dan sebelum si tim tempurnya yang naik juga jangan sampai kabur. Jangan sampai kabur. Udah kita itu solidan ya. Dan itu Bang Baun ketika bertemu Bang Aris nih, salah satu lagi tragedi pertamanya itu gimana itu Bang? Nah kalau tragedi pertamanya gua nih sama si Busung. Tapi udah sama Bang Baun nih? Udah Bang Baun belum ini tragedi pertama gua ketemunya itu almarhum Odong pakai jaket. Naik motor SMS. Gua lagi sama si Busung. Nah gitu. Naik motor Bintar ya Legend SMS tuh. Bukan Bintar apa? Tiger. Ya. Gua pulang sekolah biasalah habis beli minum di Haji Kapir
cilin-cilin lah, Nah. cilin-cilin. Gabriel. Dulu masih buka nih. Iya, sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Apa bukan cium Mas Anit dah? Oke. Gua lagi beli pas di Taman Sari tuh, gua ngeliat dari jam ada tulisan GBR nih jaket. Gua bilang lah, si Busung kan saya lagi bawa motor, sung ada GBR tuh. Iya. Kita pepetin, kita kejar terus, kena di alun-alun, kita pepet. Oke. Dia itu sambil minum, sambil ya udah, kalau almarhum itu udah emang nggak mabuk tuh nggak seru, nggak gitu nggak seru gitu kan. Orang mabuk, orang anjay. Ya. Kalau motor dia gini, Julukannya jangan odong biarkan kronis, otakmu ya. tersadar namanya. Apa bang? Maaf. Jangan biarkan otakmu tersadar. Tinta mabuk banget. Oke. Dia pada jalan, ya kita pepet, Pepet, kita potong. Dia juga pertama kaget, "Ih, ada apa nih?" gitu kan. Kadang Sampai chaos ya. chaos. Ternyata kan kita langsung tanya, Ah. GBR mana? Kalau si Odong itu Pejajaran. Oh, Bukan Ge. Apa? Jatinangor. Jatinangor, ya itu dia lah. Jatinangor itu pusat ya. Nah. Sumedang. Sumedang ya. Jawa Barat. Oke. Lanjut. Nah ya itu dari situ gue juga GBR kata si Busung tuh, gue GBR Cimahi. Iya. Nah, di sini gue juga ngediriin nih GBR, anak-anak gue juga GBR juga salah satunya ngediriin di sini. Ya udah tuh dari situ, ya udah kita janjian aja sore itu udah berhubung jam 3 sekitar jam 3, udah kita nongkrong aja. Nah nongkrongan kita di Sabta Marga, kita bawa lah si Odong itu, almarhum Odong. Nah keesokan harinya baru bawa baon, bawa JP ya. JP. Nah itu pertama kali. Iya. Terus tempurnya itu di mana itu? Tempurnya Kalau misalnya pertama kali tempur kita sama salah satu gangster yang ketiga ya. di Dari inilah B ya, dari anak ya emang kenyataannya gitu ya. Awal enggak, kalau misalnya pertama kali tempur itu kita di Masjid Agung Islamic. Islamic. Oh iya. Karena kita mau nyamperin anak-anak di Cilegon, karena di Cilegon kan basi. Udah ada ya, Nah. bulan ya. Saya beli guys ya. Ya. Ya pokoknya salah satu gangster lah ya. Oke. Lanjut. Kita mau ke sana. Nah, ternyata kita juga kan karena simpatisan kita banyak gitu kan, udah ada hampir 30-an motor gitu kan. Kan dulu nih sebelum angkatan gua masuk, apa sih simpatisan dulu nih sebelum adanya potret? Kalau misalnya simpatisan dulu itu emang anak-anak jalanan sih, anak-anak pengamen gitu kan, anak-anak pastel gitu, simpatisan GBR. Karena kita dulu nongkrongnya habis dari Sabta Marga kita di stadion. Untuk Base campnya itu rumah kita itu ya, di rumah stadion. kita Karena itu untuk rumah kita ya stadion itu. untuk ya. minum untuk apa di situlah kita biar bisa apa ya. Nah, emang Tapi nggak ngelem dong ya? ya enggak lah, enggak ada lah. Nah, Nggak ngelem ya. Emang ritualnya kita minum. nih, Oke. dari dulu kita emang minum itu emang udah jadi tradisi kita ya. Iya, ritual. Ritual kita. Udah minum ribut. Nah, minum ribut. Gingseng bikin rese. Nah, gingseng bikin rese. Dulu bukan GBR, apa ya? gingseng bikin rese. Kecut ya. dulu. Apa? dong. Coba Kita gua- intirut. Mau Intirut ya. Mau dikit dulu. Intirut. Sekarang gini nggak bikin rese bosku. Bener. Bikin sange deh ya. Oke lanjut lagi Bang Aris. Itu. Oke. Kita Yes, pas ya. lagi udah mabok sama mereka juga kan udah ada 30 motoran. Itu udah banyak banget kita. 30 motor 30 dengan joki berarti 60 orang. 60 orang. 60 atau 50 orang. Nah, ya. sekitar segitu. Itu pas lagi kejadian malam minggu kita ayo ke Cilegon, kita acak-acak Cilegon. Bo, nyari ribut nih Nah, motornya. emang enggak. Sekarang dari dulu. Nyari kematian ya kan. Oke. Lanjut lagi. Udah janjian sama ketuanya di sana. Yuk, kita ketemu deh gitu kan. Istilahnya. Code ya. Code lah kalau bisa dibilang ya sekarang ya. SMS ya. Jadi barang SMS ya. SMS BBM tuh. SMS. Bang, ada opsi bang. Jangan mungkin SMS, BBM, surat kaleng. Nah, itu lama lagi kalau Surat kaleng kayaknya. Oke, lanjut bang. Sampai- Seru kayaknya. Oke. pom bensin Taman Kopassus. Kita karena emang kumpul sama anak-anak ya pengamen gitu, anak-anak jalanan itu udah pada rese semua tuh di jalan.
kita juga berpikiran, waduh nggak bakalan beres nih sebelum sampai Cilegon. Udah Kita dibubarin, dibubarin dulu nih sama polisi nih, karena udah terlalu banyak, udah rese di jalan. Udahlah, kita muter balik aja. Kita janjian di Serang. Nah ternyata dia juga pengen ke Serang. Ya udah kita tungguin tuh. Dia datang dari Cilegon. Nah datang dari Cilegon, kita ketemuan di Islami depan Masjid Agung. Mereka itu sebenarnya pengen damai lah ya. Kalau bisa dibilang ya gitu. Mereka udah down duluan. Ada apa yang damai, ada bobo kejahatan sih. Udah tahu kita udah kena minuman semua. Mereka ngajak ngobrol. Hantem aja gitu lah. Jadi GBR dulu nih gelar nih. Ya iyalah. Orang dianya udah nyamperin, nggak ada kata damai lah sesama gangster gitu kan. Iya. Itu lumayan. Tapi Bang, XTC, Briges, M2R, Mereka ya. Itu kan maksud gue problem-problem itu kan awal dari pusat ya. Dari Bandung ya. Problem bisa dibilang gitu. Tapi kalau di Serangnya ada problem apa enggak? Nggak ada. Kita nggak ada. Kalau pribadi ini nggak ada. Di Serang ya gini Nggak ada, Bang. di Serang Ibaratnya gue susah bawa Bandung lagi. Ya oke. What the fuck? Nggak ada karena dia lu ngediriin Briges di sini, XTC di sini, Matrek di sini itu udah beda bendera, udah beda nama gangster. Rebutan wilayah lah ya bisa dibilang. Ribut ya. Iya, Nggak pasti. ada masalah personal pribadi. Nggak Nggak ada ya. Kalau pemikiran gue pribadi nih ya, Oke. sebenarnya kita nih nggak tahu asal usul kenapa bisa jadi keributan itu. Karena emang udah doktrinnya kelas banget anjing. Pokoknya Briges, Montek, XTC itu musuh lo. Walaupun nggak ada pribadi masalahnya. Dan sampai sekarang pun gua nggak tahu Masalahnya itu masalahnya apa. Yang tahu pokoknya beda gangster, beda bendera, ya lu musuh gua gitu Ya, kan. beda bendera yang 4 Emang udah? ya udah. Doktrinnya Nggak. seperti itu. Kayak gitu ya. Iya. Dulu ya, beda Iya, sekarang. iya. Kita cerita dulu nih. Ini lebih ke ini dulu kita nih. Makanya lo buat pemirsa Negatif. juga jangan skip. Nanti kan ada takut ada Benar, jangan skip-skip. jangan takut ada stigma. Wih, ini masih ada keributannya atau Ya, gimana. masih ada Makanya gimana, ya. dari awal sampai akhir lu simak gimana. Ya ini lebih ke cerita dulu aja awalnya. Oke itu pas itu chaos tuh Bang. Chaos di Islamik tuh. Itu gimana tuh? Ya karena kita chaos terlalu banyak, terlalu rame dan polisi pun datang. Akamsi juga pada ada ya kan. Bukan datang sebenarnya diundang. Kita yang undang ya, kita yang buat ribut ya gitu ya. Walaupun tidak laki-laki ya kan, laki-laki. Ya udah kita bubar ya. Gue juga sih ngikut ke Polres itu. Nginep lah semalam. 10 orang ya? 10 orang. 10 ya? 10 orang. Yang pertama ya benar 10 orang itu baru ingat gue. Tapi kalau masalah korban gimana? Kalau korban kan nggak ada, cuma penjut-penjut doang kan, kita nggak istilahnya nggak ada sajam juga karena Oh, OF. Iya. Open fight. open fight. Dulu nggak kayak ini. Ya, ajar cuma sama helm doang ya paling Biasa. penjut lah gitu. Gitu ya. Nah, dikit-dikit lah. Tapi gue Bang, Lagi. kayak di zaman dulu itu yang gue lihat sih dari media ya Nah. kita. Itu ospek-ospek kayak gangster tuh gokil banget ya. Nah. Sampai ditatar kayak gini, cara bawa motor gitu. Apakah itu bener apa cuman hoax gimana? Memang bener lah. Nah, Cuman kalau di Serang mah nggak kayak gitu ya. Nggak. Lebih ke Kalau- OF sama ini ya, kayak tatarannya. Ngebubarin orang lagi nongkrong juga sama. Ospeknya. Nah, Ya. Dan ditinggalin motornya di bawah juga. Iya, gitu lagi. Tapi waktu zamannya Ogi ya? Iya. Edwin ya? Iya, Zaman dia. Oh, ya. Karena gue yang mau spek sendiri. Dia yang gue bawa, dia yang istilahnya grupnya dia yang gue bubarin, dia juga pun gue yang ngospek. Lu tinggal milih, lu mau milih siapa? Apa lu mau milih sama senior gitu. Gue pilihin, gue kasih pilihan sama mereka. Dan alhamdulillah anak-anak yang baru ini nggak pernah ada yang istilahnya gue pengen jajal sama senior gitu. Kalau sama senior ya istilahnya lebih parah lagi kayaknya gitu aspeknya. Lu sama senior aja lu pengen dulu jajal. Tapi zamannya gua dulu Siap. kalau ospek itu yang joki itu kasih motor nggak pakai lampu, malam jalan nggak pakai lampu, nggak pakai rem, bikin masalah. Terus ngerem pakai sendal. Kejar-kejaran aja. Kayaknya meeting belum keluar ya. Meeting Zamannya kalau meeting udah nyelonong. zamannya si Gilang. Gilang Gilang stres. Iya, Gilang iya. stres. Iya. Nggak tahu sekarang kemana tuh. Mudah-mudahan masih hidup ya. Ada. Amin, amin. Itu zamannya dia tuh yang ngerasain nggak pakai lampu, nggak pakai rem, bikin Ada. masalah biar dikejar orang.
Dia dikejar orang anjing. Bikin masalah ya, oke. Ada juga pengen satu Ya bukan cari masalah, cari hiburan. Hiburan. Iya. Menurut kita pada zamannya itu hanya hiburan semata. Hiburan bagi personal ya kan. Iya. Warga-warga anjing juga nih. Apa ya kan? Ya itu kan. Bertanya juga kan. Kebar-kebar, gitu malam-malam. Buat dikejar kan. Buat ada rapi rem ya kan. Iya, jadi buat rapi ini lu satu tragedi. Lu tempur, ribut gitu ya di zaman lu kan abang pas lu ya. Itu di mana pas awal-awal lu tuh? Kalau misalnya itu mendingan lu tanya di zaman dia dulu, sebelum Karapri. Oh iya, sorry nih. Ternyata cupu. Ya gitu udah. Oh gitu udah. Karena gua rasain zaman si Oge emang di zamannya anak-anak lagi brutal lagi. Iya benar. Tapi abang itu masih stay situ apa gimana? Kalau gua masih tetap cuma istilahnya gua mantau juga karena gua kerja. Oke. Di mana pertama-tama lo? Zaman gua ribut tuh Serang. Anjir, soalnya dari zaman 2010 sampai 3 tahun lah di dunia gangster. Semua gua rasain, mulai dari ngebantai dan kebantai juga. Ngebantai. Kalau gua pribadi, alhamdulillah ya. Selalu salah, licin gua. Licin. Belum lah. Gua kecil-kecil gini juga, alhamdulillah. Ya kecil-kecil emang itu. Apa ini kali? Oke, salah satu yang dibacok ngebul itu kan? Aji. Oh iya, kayaknya seperti itu. Gua kurang percaya sih. Yang matinya bakal jadi kedebong katanya. Terus Ogi terus ada sih. Konyolnya juga ada. Di saat ribut ya gimana ya? Wah, banyak histori banget lah. Lo mau mendengarnya cerita yang mana nih? Ya gua tentang keributan yang lo pertama kali dulu lah. Pertama kali lo ribut gitu kan. Kalau pertama kali ceritanya gua pertama kali ajak rolling nih gua ceritanya. Sama di bawah senior sama si Ray ceritanya gua. Wah. Bokap gua dulu saat di keluarga gua kan aparat di Bandung ya. Oke. Dikasih belati ceritanya gitu. Punya bokap gua ambil tuh belati. Gua nongkrong di GBR. Pas diajak rolling, kata gua bawa pisau katanya. Mana? Keluarin gitu. Gua keluarin ya. Ya udah keluarin aja katanya. Gua kan emang pertama kali ikut rolling tuh semenjak gua 4 kali pertemuan gue ditinggalin motor gue yang dibawa. Kayaknya bondok banget. Itu aja diceritain ya. Topik itu aja nih. Ada dendam kesumat. Mungkin sedikit sarkas juga ada orangnya di sini. Salah gua apa? Apa karena badan gua kecil gua ditinggalin gitu kan. Ini bahas lagi ya. Klarifikasi. Siap. Gua bukan ninggalin. Tapi apa? Cuman kan sayang motor nggak dipakai kan ya. Jadi udah dibawa dulu aja, orang yang nggak usah gitu. Enggak, kayaknya satu pembelaan. Ada pembelaan sih. Ya, dia pembelaan dia. Lanjut ya. Lagi. Gua berdiri tiba-tiba berdiri gua dari motor tuh di jok tuh ngeluarin belati gua. Aji geber ya. Yang lain gak ada yang kayak gitu, gua ada sendiri. Dor. Iya, anjir. Pas beres, udah malam minggu besoknya kejadian. Jadi yang gue inget lah, kalau pertama kali sih gue lupa ya. Cuman yang gue inget dulu, gue tuh ceritanya lagi pada nongkrong. Oke. Setelah di Sabta Marga, kita pindah ke Philip depan Rumah Agung. Oke. Lagi nongkrong, minum-minum, gue selalu jeli, selalu fokus gue. Gue punya tim dulu. Gibung Suripit anjir. GBR, gua, Bungsu sama si Jepit. Oke. Sama Budi nih, satu lagi 4. Oke. Gua dulu itu pas senior gua lepas, gua dikepercayain sama Odong buat jadi koordinator. Iya. Oke. Koordinator apa tuh, Gi? Kalau di gangster itu di saat ada pertempuran atau rolling, yang bertanggung jawab itu gua. Gimana caranya ketika kita rolling, anak-anak jangan sampai ada yang ketinggalan atau sampai ada yang kena, ataupun belok dari jalur kita rolling. Ketika ada kesalahan, gua yang bakal dibabat sama senior gua. Gimana caranya rapi. Pembantaian tapi harus. Kudu. Lagi nongkrong ceritanya Harga nih. mati lah. Ya di mana nih Ogi nih yang pertama? Philip, gua lagi nongkrong, tiba-tiba ada motor lewat 4. Gua liatin tuh sama gua kayak kelihatan banget anjir, kelihatan banget. Bukan orang-orang biasa. Kelihatan lah ya. Kelihatan banget gua bisa ngeliatin. Seru ya kan? Oke. Goyang rumah.
Pas gua ngeliat stiker di helm, ada kecil di stiker. Jadi Kita gua naik motor anak-anak kejar, cet. Di BT 4 motor itu ngeluarin samurai, 1 orang 2. Lebih keras lagi kalau begini kata gua kan. Oke. Ngeluarin jalan, kejar-kejaran ceritanya tuh di jalan sampai Ciwaru. Dari Ciwaru kita stop gua sama salah satu senior gua sama Yaku. Tahan, putar balik dulu. Ingin strategi katanya. Oke. Ngobrol-ngobrol. Siluman Bem jalan. Angkatan gua nih, teman gua. Jalan, anjir. Di Pandean gitu ya. Gimana? Ya udah. Jalan lagi. Rame katanya di Benggala. Oke katanya. Dan muter lagi di awal. Sebelum lu bisa pas lewat ya, pas itu muter ini ya. Gimana nih katanya? Lu jadi B kan, oke. Babat dulu nih dari alun-alun nih, dari alun-alun gue ke Benggala kan. Bisa. Oke. Antum 2 gangster ya. Ambil alat, cat, kumpulin alat semua. Pokoknya tim sakit semua ada itu kayak. Jalan ya, standby tetap bisa ngawasin. Kita jalan, kan emang gua nggak tahu apa-apa. Baru pertama kali banget gua. Anak-anak itu turun, buk, anjing kata gua nonton di situ awalnya. Iya. Nonton gua nggak tahu kan yang mana lawan gua, karena emang gua baru ikut. Dan hati juga ngegoblok-goblok gitu ya. Hati atau gimana? Kan mana-mana gitu. Iya, nyokap masakin nasi gitu kan, nggak pulang. Gak tau dia temen gua mukulin, oh ini musuh gua ya. Pukul. Ikutin lapak-lapak kan, lawyer mah kali. Cabut semua anjing gua cabut. Dua-duanya cabut tuh. Iya, semua ya udah bayar pensiun dia cabut. Dengan rasa bangga gua kedua kali gua rolling, gua langsung ribut. Darah gua dari mana-mana, gua ke pom bensin. GBR Solidarity of Power. Ya, solidaritas selalu tinggi. Gua cabut. Bodo amat kata gua, udah masuk penjara masing-masing kata gua kan. Pemikiran di waktu itu. Gua kan slow, gua nggak mau mati kata gua nggak mau mati kata slow katanya. Bodo amat kata gua kan. Lo ribut-ribut gua mau kabur kata gua. Nggak mau mati gua mah kata gua. Gitu kan. Bacot aja lo nih katanya kan. Nah, pas udah deket anjing kelamaan. Pengen gua lock dari sini. Yang tadinya gua down, ngelihat musuh down jadi paling nafsu gua. Yang tadi Ogi bilang tadi, yang anak-anak kecil itu yang masih simpatisan gak bakal boleh diajak. Jadi tinggalin aja udah. Orang mah dianterin gitu kan ya. Udah lo pulang tuh anterin dulu. Ini udah ya tinggalin. Pokoknya pertama kayak gitu. Itu dendam gua. Iya. Karena gua dulu pernah digituin, gua gituin lagi bawahan gua.